Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhhib 'anil hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah duka cita dunia dan duka cita akhirat lawan kubur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Halaman 35. Adapun syarat salam itu 3 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Adapun syarat salam itu 3 perkara. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwasanya salah satu daripada rukun qauli di dalam salat adalah salam yang pertama. Jadi salam yang pertama ini hukumnya wajib. Nah, sedangkan salam yang kedua maka hukumnya sunnah, dan sunnahnya digolongkan kepada sunnah hayat. Dan syarat-syarat di dalam salam itu ada 3 perkara. Yang pertama, memeliharakan kalimahnya, memeliharakan kata-kata di dalam kalam. Assalamualaikum. Jadi kan ada 2 kalimat di situ. Yang pertama assalam, yang kedua alaikum. Assalamualaikum. Jadi sunnah menambahkan dengan kalimat wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi warahmatullahi itu sunnah. Dan hukumnya makruh menambahi dengan kalimat wa barakatuh, kecuali pada sholat fardu kifayah. Dikecualikan sholat fardu kifayah yang hanya 4 kali takbir. Fardu kifayah itu sholat jenazah. Jadi cara salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan selain daripada sholat fardu kifayah maka tidak disunnahkan menambahkan wabarakatuh. Jadi kada usah ba'alim-alim dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh, lengkap. Kayak kaluputan juga. Lebih kalau dia mengucapkan salam di luar sholat, silahkan tambahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh, boleh. Tapi kalau di dalam sholat selain daripada fardu kifayah maka batasnya hanya warahmatullah.
jangan ditambahi wa barakatuh. Tapi memang ada sebahagian ulama yang mensunnahkan memakai wa barakatuh. Tapi jumhur ulama di dalam mazhab Syafi'i mereka tidak mensunnahkan menambahkan dengan kalimat wa barakatuh. Jadi hanya sebatas wa rahmatullah. Yang wajibnya apa? Assalamualaikum. Itu saja yang wajibnya. Perhatikan. Yang wajibnya cuma kalimat assalamualaikum. Nah, yang wajib dipelihara kalimahnya ini dua kalimat ini saja. Assalamualaikum. Yang kedua memelihara tasydidnya. Dipelihara tasydidnya. Di dalam salam yang ada hanya satu tasydid. Assalamu, jadi sinnya saja. Assalamualaikum, hanya satu tasydid saja. Jadi harus memakai tasydid di dalam melafazkan assalamualaikum. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada betas-betas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dipelihara juga di dalamnya panjang dan pendek. Di mana kalimat yang panjang di huruf lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi lamnya itu panjang. Yang ketiga memberi salam itu di dalam duduk. Di dalam duduk. Jadi tidak boleh ketika ia sudah berdiri. Ada kehancapan lah. Nggak kami itu. Assalamualaikum ya langsung anak berdiri gitu. Apakah dihancap benar gitu. Nah ini kada mencukupi syarat. Apabila tiga perkara ini tidak mencukupi, maka salamnya tiada sah. Apabila salamnya tiada sah, maka salatnya pun juga tiada sah. Itu otomatis sudah. Jadi perhatikan di dalam salam itu namanya rukun qauli. Rukun qauli ulun ingati ada empat secara garis besar empat. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga tasyahud akhir. Sebenarnya tasyahud akhir ini dibedakan lagi sholawat kepada Rasulullah, termasuk juga rukun qauli. Cuman ini kita secara garis besar saja, tidak dirincikan. Kemudian yang keempat adalah salam yang pertama. Nah, rukun qauli ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Apabila satu huruf saja tidak terdengar oleh kedua telinganya, sedangkan telinganya baik-baik saja, kada bermasalah. Lain bang tutulian orang-orang. Toh aku cium sudah assalamualaikum kada mendengar juga, tutulian katanya. Dan di sekitarnya tidak ada suara yang bising atau ribut, maka itu tidak mengapa kalau tidak terdengar. Tapi jikalau tidak ada alasan seperti itu, maka rukun qaulinya tiada sah. Baik itu takbiratul ihram ataupun Fatihah ataupun tasyahud akhir ataupun salam yang pertama. Mau dengar? Sawa. Ada dengar. Muntungnya iya. Salam. Muntung iya. Cuman suaranya kada terdengar. Takbiratul ihram itu. Allahu Akbar. Bismillah. Ham. Bol.
Yang pernah kedatangan satu huruf saja tidak terdengar oleh telinganya, maka rukun qauliyah tiada sah. Uyuh sembahyang kalinya sembahyangnya kada sah, itu hanya secara syariat, apalagi secara hakikat pula dipandang baginda. Yang kita usahakan ini kan secara syariat ini dulu, zahirnya dahulu. Zahir saja kita ini barang abangarnya amburadul, apalagi batin kita. Makanya ujar Imam Hasan al-Basri, al-zahir yadullu 'ala al-batin. Zahir seseorang itu menunjukkan atas batinnya. Kalau secara syariat seseorang itu baik, bagus, sempurna, bahkan sunnah-sunnahnya ia kerjakan, maka insya Allah batinnya pun juga akan bisa baik. Kalau zahirnya saja tidak kelihatan baik, maka batinnya lebih lagi. Al-zahir yadullu 'ala al-batin. Jadi perbaiki dahulu zahir kita, syariat kita. Insyaallah batinnya menyusul. Batinnya menyusul. Nah kemudian disunnahkan di dalam salam itu memalingkan kepalanya pada salam yang pertama ke kanan, pada salam yang kedua ke kiri. Sunnah memalingkan. Jadi memalingkan kepala itu pula hanya hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi seandainya dia lurus saja, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sah saja. Ada yang berpaling kanan ke kiri. Jadi yang wajibnya di sini hanya ucapan Assalamualaikum. Sedangkan memalingkan kepala hukumnya sunnah. Amun berpaling salam yang pertama ini ke kiri, salam yang kedua ke kanan, di mana maka tidak masalah. Tapi ia tidak mendapatkan fadilah sunnah. Terpaling misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi, orangnya ini hanya sekali sembahyang, orang ke kanan betul-betulnya ke kiri, itu tidak masalah, artinya tidak membatalkan sholat, tapi ia hanya keluputan fadilah sunnah. Sedangkan sunnahnya memalingkan ke kanan pada salam yang pertama, memalingkan ke kiri pada salam yang kedua. Nah di dalam memalingkan kepala ini ada khilafiyah di antara ulama. Ada yang memalingkan dulu baru mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang mengucapkan salam dulu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau menurut ulun, ketika kita bergerak, maka disitulah awal kita mengucapkan salam. Setelah kembali, maka itulah akhir kita mengucapkan salam. Jadi mulai awal bergerak, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Mulai awal bergerak mulai situ. Itu salah satu sunnah. Dan sunnah memalingkan itu seandainya ada orang di belakangnya, maka dengan jelas ketika ia memalingkan kepalanya di sebelah kanan, pipi kanannya terlihat jelas. Itu sunnah yang maksimal, sunnah akmal. Ketika ia memalingkan kepalanya ke sebelah kiri, maka seandainya ada orang yang di belakangnya, maka jelas kelihatan pipi kirinya. Sunnah akmal yang seperti itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ini sebijian. Jangan juga yang sampai 180 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi, itu 180 derajat. 90 derajat ya. 90 derajat ya. Ke sini aja, bahu aja. Assalamualaikum warahmatullahi.
Kalau 180 ya separuh atau 360 ya mati. Putar kepala. Mati ya kan 360 derajat berputarnya. Jadi berputar kepalanya sunnah yang akmal itu 90 derajat. Seperempat. Ibarat bulan adalah seperempatnya. Itulah. Begitupun juga pada salam yang kedua sama. Yang harus diperhatikan dan sangat penting ketika ia memalingkan kepalanya, dijaga bahunya jangan sampai bergerak. Ini yang sangat penting. Apabila bahunya bergerak, maka dikhawatirkan dadanya berubah arah kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka berubah arah kiblat. Salah satu pembatal salat adalah dadanya berpaling selain daripada arah kiblat. Kebanyakan yang terjadi itu ketika salam. Hati-hatilah waktu salam. Kadang-kadang guru aja ulun bila berpaling ke kanan, bahu kita umpat, kada usah berpaling. Karena memalingkan kepala hanya hukumnya sunnah. Sedangkan berpaling dada daripada selain kiblat itu membatalkan sholat. Mana walaupun digawi menggawi sunnah, tapi batal sembahyang. Bepungunan ngarannya. Ia mengerjakan sunnah, tapi ketika ia mengerjakan sunnah, sholatnya batal, rugi ngarannya. Maka lebih baik tinggalkan sunnah. Tinggalkan sunnah. Jikalau ia mengerjakan sunnah akan memberi mudarat bagi sholatnya. Sebagaimana yang pernah ulun jelaskan ketika orang duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk. Apalagi orang itu berbisul ke murid atau lamak benar ke awak, bila duduk tawarruk, terpaling dadanya ini berubah. Yang asalnya menghadap kiblat ke barat, akhirnya ke tenggara timur. Berubah arah kiblatnya, maka lebih baik tidak perlu ia duduk tawarruk, cukup dengan duduk iftirash seperti duduk tahiyat awal. Jangan mengerasi duduk tawarruk kalau itu akan membatalkan sholat kita. Sama demikian, jangan mengerasi memalingkan kepala kalau itu akan membatalkan sholat kita, merubah dada kita selain daripada arah kiblat. Jadi jangannya ada orang yang sakit bulu tuh. Assalamualaikum. Jadi bila berpaling itu umpat bahwa ada orang itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan usah. Jadi biar harus paham yang rukunnya aja digawi. Yang rukunnya tadi apa? Assalamualaikum, itu saja. Sedangkan memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri itu hukumnya sunnah saja. Ini terkadang orang awam ini dikira gawian sembahyang sabaratan wajib. Mangkai bersedekap wajib. Padahal ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah ini makanya pinandui berata supaya kita bisa membedakan mana rukun, mana sunnah. Jangan sampai ia mengikatkan, meyakinkan gawian sunnah itu seperti fardu, ataupun sebaliknya, jangan sampai ia mengikatkan gawian fardu itu seperti sunnah. Jadi yang fardu, yang sunnah. Sudah tahu ketentuannya. Kalau fardu atau rukun itu apabila ketinggalan batal. Kalau sunnah, maka kalau ketinggalan tiada batal. Dan sunnah di dalam salam mengucapkan tambahan sesudah alaikum dengan kalimat wa rahmatullah.
warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan dianjurkan oleh para ulama ketika mengucapkan kum itu wajahnya ke kanan atau ke kiri. Karena yang dimaksud dengan kum di sini kan kalian semua. Siapa kalian semua? Bangsa malaikat, bangsa manusia, bangsa jin yang beragama Islam yang ada di sebelah kanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Keselamatan kepada kalian yang di sebelah kananku, baik bangsa malaikat, jin dan manusia yang ada di sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika warahmatullahi kembali lagi ke muka. Itu yang guru ulun melajari. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tapi pepalingnya jangan mulai kom, jangan mulai assalam itu sudah bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sudah bergerak. Tapi ada juga yang ulama itu yang warahmatullah yang tetap ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi pas berpalingnya kosong. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian dia perlu diperhatikan lagi ketika salam, jangan sampai sebelum salam yang pertama atau salam yang kedua ia menundukkan kepala. Dan ini sangat masyhur di masyarakat kita. Apabila sebelum salam bertunduk, kan sudah telah ulun sampaikan dahulu. Bila Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ini tidak ada kesunahan dari Rasulullah. Perhatikan masalah ini. Jangan menganggap bahwasanya menundukkan kepala sebelum salam pertama dan kedua itu sunnah. Bahkan seandainya kita melihat di dalam kitab Sifatus Sholatin Nabi, seandainya kita melihat orang yang melakukan seperti ini, maka wajib ia menegurnya. Wajib ia menegurnya. Karena gerakan itu adalah gerakan tambahan dari sholat. Maka gerakan tambahan di luar yang disyariatkan apabila 3 kali berturut-turut itu membatalkan sholat. Apabila 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Jadi jangan dituruti lagi yang orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lagi. Pian di kitab apa aja mencari kata tetamu. Kata tetamu menundukkan kepala sebelum salam yang pertama dan salam yang kedua. Ketika riwayatnya, jadi jangan ulun guru aja melihat kuitan pada. Ini kuitan tuh ada tentu juga bahari itu pengajian kira-kira melihat pakaian juga hari. Rupanya kai juga hari itu apakah melihat sidik paham salam assalamualaikum melihat apakah lam tunduk rahmatullah. Jadi ilmu dikira sunnah menundukkan padahal berbeda. Nah, inilah kebanyakan orang awam melakukan hal seperti ini padahal ini di luar daripada gerakan yang disyariatkan di dalam sholat. Ini di luar. Apabila kita mengerjakannya berarti itu gerakan tambahan yang tidak disyariatkan, maka ini akan membatalkan sholat jikalau ia melakukan 3 gerakan berturut-turut. Ini akan membatalkan sholat. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kalau ini kan 2 gerakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum membatalkan. Tapi bila sampai 3 gerakan batal. Karena gerakan ini bukan gerakan yang disyariatkan. Ini sangat diperhatikan. 2 perkara yang penting mana diperhatikan. Yang pertama tadi ketika memalingkan kepala jangan sampai bergerak bahu. Jangan sampai yang bergerak bahu kan duduknya seperti ini.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini diperhatikan, jangan sampai bergerak. Seandainya bergerak juga, maka lebih utama tidak memalingkan kepalanya. Seandainya juga adalah rata bulu sakit. Assalamualaikum, kan maka jauh dia. Assalamualaikum, berubah sudah. Jauh benar, maka wajib menghadap ke barat adalah ke kiblat wajib. Allah. Dan ulun beberapa kali memang melihat orang yang seperti ini. Beberapa kali bila salam bergerak bahu sini. Coba pian latih di rumah ada saku-saku yang tergerak. Kemudian sesudah salam disunnahkan telapak tangan kanannya menyapu dari ubun-ubun sampai ke seluruh wajah. Jadi mulai ubun-ubun seraya membaca zikir yang disunnahkan oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib 'anil hamma wal hazan. Itu bacaannya. Hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib 'anil hamma wal hazan. Sambil dia mengusapkan muhabian dari ubun-ubun sampai ke muka. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib 'anil hamma wal hazan. Masa ada hafal? Hafal lagi kalau lah. Oh, berarti ulun tuliskan ya. Ulun tuliskan, biar fotokopi bagilah. Bagikan. Itu ulun mengambil ijazah bacaan ini dari almarhum guru Fakhrul Razi Murung Kenanga di Martapura. Itu ada musalsal di Mashil Jabhah. Ini hadis musalsal di Mashil Jabhah. Jadi bacaannya itu Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib 'anil hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah duka cita dunia dan duka cita akhirat lawan kubur. Insyaallah orang mengamalkan ini boy, Allah berikan kegembiraan di dunia dan di akhirat. Gembira hatinya. Siapa yang hendak sedih urus ini? Ulun-ulun kan udah sedih aja bongol. Sabarataan hendak gembira. Sabarataan hendak gembira. Jadi kita minta lawan Allah agar kesedihan kita dihilangkan oleh Allah, baik kesedihan dunia ataupun kesedihan akhirat. Makanya waliullah itu diberikan kekhususan oleh Allah, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka para aulia Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, lahumul busyra fil hayati dunya. Mereka mendapatkan kegembiraan di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Gembira itu belum tentu harus sugih. Kadang jangan pian menyandarkan kebahagiaan itu dengan kesugihan. Bila orang sugih bahagia, ada. Bila orang sehat bahagia, ada tentu juga. Bila pempeng bahagia, belum tentu juga. Di mana letak kebahagiaan? Ketika kita bisa mensyukuri atas nikmat Allah. Hidup apa adanya, tapi lisannya selalu alhamdulillah. Ia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kenapa? Ketika yang dipandangnya ini nikmat dari Allah sekalipun kecil, ia anggap ini sangat besar. Kenapa? Karena yang menjulungi Allah, yang menjulunginya Allah Ta'ala, lalu terasa kono, terasa kono, maka timbullah sifat qanaah di dalam hati.
Qanaah itu kenapa? Merasa puas apa yang telah Allah berikan kepada dirinya. Sekalipun sedikit merasa puas, maka bila ingin telah bersyukur, Allah berjanji la azidannakum, aku tambahi jar Allah dan aku kekalkan nikmat yang ada. Nikmat yang ada Allah kekalkan, nikmat yang belum ada Allah datangkan. Itu janji Allah. Pada mungkin Allah Ta'ala berdusta. Lain janji bupati atau janji dewan bisa berdusta. Namun Allah Ta'ala berjanji supaya nikmat yang ada pada diri kita dikekalkan oleh Allah. Nikmat yang belum ada didatangkan oleh Allah. Di mana jalannya? La in syakartum la azidannakum. Bersyukur lawan Allah. Itu jalannya. Minta kita kepada Allah. Allahumma azhib 'anil hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkan duka cita dunia dan duka cita akhirat lawan Allah. Pengamalannya di bawah syukur lawan nikmat Allah. Jangan berdoa aja. Minta lawan Allah Ta'ala supaya dihilangkan kesedihan, tapi orang ada hakun bersyukur, ada kawan juga syukuri nikmat yang ada. Kita ini terkadang memandang kesucihan itu adalah kebahagiaan, padahal belum tentu di hati orang sugih. Ulun berkawan lawan orang sugih, maulah baju teh dia guru jangan manis banget lah, ulun kena tahan manis ini menjaga. Yang miskin ini manis himong badan, memakan apa-apa anu kata kawa yang masing-masing ulun darah tinggi, yang miskin hantuk berai. Ada tahu darah tinggi ya, ada tahu gula darah. Orang musim daging hantuk berai juga, ada tahu kedi kolesterol. Yang sugih ini sedikit mana memakan sia-sia. Jadi sugih dewian belum tentu juga makan nyaman. Takutnya nyaman orang miskin makan badi saruan hantuk berai. Bujuran dia. Allah. Iya, jadi orang miskin ini kada tahu di penyakit, hanya kada kau berperiksa bayar. Hendak periksa juga gula darah kada tahu. Bukannya kada ada penyakit, ada, cuman kada tahu penyakitnya apa. Jadi hendak berair tak mati makajut. Si itu aja mati makajut, kada makajut pang ada penyakit, cuman koler berperiksa. Kenapa? Jadi koler duitnya kada ada. Ya Allah ya Rasulullah. Jadi bahagia sekali itu ia miskin, tapi ia syukur atas nikmat Allah, menggembiranya hati. Gembira. Makanya jangan marah terus, jangan bilang tak ungu tu jauhian. Kita sedih, ayo gembira banget. Kita ini ujar Habib Abdullah Al-Haddad, ahlun ni'am laisa ahlul bala. Kita ni bukan ahli bala, kita ni ahli nikmat. Amun dihitung nikmat Allah jauh lebih banyak daripada musibah yang Allah berikan lawan kita. Berarti kita ni lebih sebijian awak kita ni nikmat, musibah sedikitnya. Jadi ujar Habib Abdullah Al-Haddad, selalu amun orang tu di makam sabar, selalu masih ya sudah. Seharusnya kita ni di makam syukur. Kita ni ahli nikmat, bukan ahli bala. Allah. Orang wali lah pandangannya. Ayo gembirakan hati kita, senangkan hati kita. Dengan apa menyenangkannya? Dengan mensyukuri atas nikmat Allah. Jadi yang dipandangnya hanya nikmat, otaknya hanya nikmat, hatinya yang dipikirkan hanya nikmat Allah. Ini qadar memikirkan bala, ini qadar memikirkan musibah. Ini kada yang dipikirkan bala saja. Banyak ya bang nikmat yang disusul Allah Ta'ala di lawan kita, kenapa kada dipikirkan? Baik memikirkan nikmat, gembira juga hati. Memikirkan bala biar kena sangka jahat lawan Allah.
sangka jahat lawan Allah, ulunnya Allah Ta'ala sedang sudah dia coba, sedang dia turunkan bala lawan ulun. Ulun sudah hidup ya Allah, sangka jahat lawan Allah. Padahal Allah jauh lebih banyak menurunkan nikmat lawan kita daripada musibah. Ayo otak kita dipikirkan ya. Biasakan otak kita memikirkan nikmat. Biasakan. Ya rahatan behera memikirkan nikmat Allah. Termasuk ilmu adalah nikmat Allah. Mungkin dalam memikirkan ilmu agama itu termasuk nikmat Allah. Makanya orang yang diisi ilmu pasti diberi oleh Allah kegembiraan. Kenapa? Karena ilmu adalah nikmat dari Allah. Pasti gembira. Bicara bagus kumpul dari Yazidin. Salah satu hikmah daripada ilmu itu adalah menggembirakan hati orang yang memilikinya. Gembira hati orang yang memilikinya. Dan mudah-mudahan Allah gembirakan hati kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan rahatan mati dan gembira hati kita. Satu aja ujar Abah Guru. Kesimpulan daripada kitab Ihya satu aja jadi jangan mati kecuali ketika engkau dalam keadaan cinta lawan Allah, dalam keadaan gembira hati lawan Allah. Rahatan mati, rahatan memikirkan bala serugi juga. Mudah-mudahan makanya latihannya mulai wayah ini. Latihannya mulai wayah ya mutul mar'u ala ma'asya adaih, matinya seseorang itu atas apa kelakuannya waktu hidupnya. Bila rahatan hidupnya katuju memikirkan bala, maka matinya itu rahatan mengingat bala. Bila rahatan hidupnya katuju memikirkan nikmat, maka matinya dalam keadaan memikirkan nikmat Allah, gembira. Dan amalannya ya habis sembahyang tadi Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma azhib 'anil hamma wal hazan, hilangkan ya Allah duka cita dunia lawan ulun dan duka cita akhirat. Nah tarusakan ulang tangan pian sampai ke bawah susu dua jari, susu kiri, bawah susu kiri ini dua jari, baca alam nasyrah laka sadrak sampai habis. Gasan apa? Panarang hati. Gasan panarang hati. Imbah tuntung yang membaca alam nasyrah, teruskan baca Fatihah satu kali senafas. Ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita itu dihapuskan oleh Allah namun kita membaca Fatihah senapas. Tarik nafas betul ala nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kematian ulun gurunya mentes. Ya katanya tidak dilatih satu mata. Jangan diomong lambat benar. Ulang-ulang 10 kali Fatihahnya berulang ya terus. Baca Fatihah senapas kumadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ajar biar wirid yang lain awali dengan istighfar 3 kali. Karena wirid sesudah sembahyang itu salah satu sunnah di dalam sholat. Karena Allah memerintahkan apabila engkau selesai sembahyang, fadzkurullah, berzikirlah kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Ya zikirnya tadi doa termasuk zikir. Bacaan nasyrah termasuk zikir. Zikir itu kalau definisi secara umum ma yusabu liqailih, apa yang keluar di muntung kita jadi pahala, itu namanya zikrullah. Apapun yang dia baca, salawat tak zikir, Quran tak zikir, doa zikir, apa yang keluar daripada lisan kita diberi pahala, itu adalah zikrullah. Ma yusabu liqailih.
Kemudian bermula sunnah ab'ad itu 12 perkara. Wallahu a'lam bis-shawab. Maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله يا رب العالمين. اللهم نور. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس شعبانا أبدا. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Masya Allah.